Pria ini menjadi satu-satunya tersangka yang tidak terluka. Makanya bener loh. Parah. Insiden terjadi saat keempat tersangka Parah banget. Parah. namun kapal super cepat atau tidak seluruh penumpang terjun ke laut dan 3 diantaranya terluka. Untuk modusnya hampir sama dengan yang kemarin, yaitu mereka mengumpulkan pihak terdiri dari wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian wilayah barat Sumatera, dan dikumpulkan di wilayah Jambi, baru diberangkatkan atau diselundupkan ke luar negeri. Kini keempat tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Sedangkan barang bukti ratusan ribu benih lobster dilepas liarkan di perairan Karimun. Aulia Ihsan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Banjir di sejumlah wilayah ternyata bukan fenomena biasa, tapi akibat perubahan iklim global seiring memanasnya suhu bumi dan air laut. Sejumlah harga sayur mayur terus merangkak naik. Di Sleman, Yogyakarta, harga tomat dari Rp2.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Tuntut pemungutan suara ulang pemilihan bupati, pendukung paslon yang kalah terlibat bentrok dengan polisi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Fokus bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, hujan deras di penghujung tahun kembali menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut curah hujan yang terjadi saat ini bukan fenomena biasa dan harus diantisipasi. Seorang wanita berusia lanjut harus berjalan melewati banjir setinggi lebih dari 80 cm yang merendam Pandeglang, Banten. Tingginya intensitas hujan menyebabkan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan 12 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sampai 1 meter. Sebanyak 313 kepala keluarga terdampak banjir. BPBD dan tim SAR juga sedang mencari 1 orang warga Cikesi yang dilaporkan hilang terbawa arus. Nah, dari data yang masuk sampai dengan pukul 21.30, ini sudah ada 315 kakak yang terdampak, 941 jiwa dari 12 kecamatan. Di Desa Wono Asri, Jember, Jawa Timur, banjir yang mulai surut membuat warga yang sebelumnya mengungsi kembali ke rumah. Hewan ternak yang ikut diungsikan juga dibawa pulang. Banjir melanda Kecamatan Tongkorejo sejak hari Jumat 29 November akibat meluapnya Sungai Curah Nongko. Curah hujan tinggi hingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, bukan fenomena biasa. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut hal ini akibat perubahan iklim global. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menimbulkan banjir hingga global gitu ya, udara itu 1,5. Tapi untuk laut itu 2 kali lipatnya. Jadi laut kita itu memanas lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan udara. Nah, ini jadi masalah. Ini sebenarnya kuncinya kenapa hujannya nggak habis-habis, energinya ada terus, karena laut yang memanas itu memberikan bahan bakar bagi pembentukan awan dan hujan. Butuh kepedulian semua pihak, baik pemerintah hingga masing-masing orang untuk mengurangi pemanasan global demi mencegah terjadinya fenomena cuaca ekstrim. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menimbulkan banjir hingga membuat ruas jalan provinsi amblas. Akibatnya, 3 nagari di wilayah tersebut terisolir. Pengendara yang hendak melintasi jalan di Kampung Singgulan, Labuan Bukit, Nagari Kotolan, Tigo Utara harus berputar arah lantaran jalan amblas. Ruas jalan provinsi itu tergerus luapan Sungai Batang Suramti saat hujan deras mengguyur. Akibat terputusnya jalan, warga terpaksa menempuh jalur alternatif dengan jarak lebih dari 7 km.
itu kan masih di dalam perawatan normalisasi, tapi tidak terkendali, terlambat, hujannya deras, maka terjadilah di dalamnya roboh. Cegah dampak banjir semakin parah. Wali Nagari Kotonan 3 Utara meminta Sungai Batang Suranti untuk segera dinormalisasi oleh pemerintah daerah. Proses irigasi Batang Suranti ini tidak dilakukan normalisasi. Sehingga kalau bila terjadi banjir tidak bisa dikendalikan lagi. Hingga Selasa pagi belum ada penanganan lebih lanjut amblasnya jalan yang menghubungkan 3 nagari tersebut. Selain memutus jalan, banjir juga merusak area persawahan di Nagari Kotoran 3 Utara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Pemirsa, pohon kapuk berukuran besar di Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang hingga menimpa ruko dan sejumlah kendaraan. Tak hanya itu, salah seorang warga turut terdampak karena terjepit batang pohon. Evakuasi berlangsung sangat hati-hati terhadap salah seorang warga yang terjepit batang pohon. Tangan dan bagian kakinya terluka. Tangis keluarga mewarnai proses penyelamatan. Ya, tumbangnya pohon kapuk setinggi 15 meter di area pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat menimpa bangunan ruko yang menjual mebel, 4 sepeda motor, dan 2 mobil box yang terparkir. Rapuhnya akar pohon tak mampu menahan kencangnya hembusan angin yang disertai hujan pada Senin sore kemarin. Ini pohon kapuk dengan pohon tanduk dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan tren seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Evakuasi berlangsung selama 40 menit dengan menerjunkan 35 petugas PPSU dan pemadam kebakaran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah harga bahan pokok naik di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta, harga tomat yang sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini meroket menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi, harga tomat yang sebelumnya dijual Rp2.000 per kilogram kini melejit hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang pasar, kenaikan harga tomat karena minimnya pasokan akibat cuaca buruk dan petani banyak gagal panen. Tak hanya tomat, kenaikan juga dirasakan pada harga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp38.000 per kilogram, kini dijual Rp42.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang sebelumnya Rp42.000 kini naik Rp1.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengecek harga pangan di Pasar Tambakrejo, Surabaya mendekati Natal dan Tahun Baru. Menteri Perdagangan pastikan stok kebutuhan pokok aman, harga terkendali. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendatangi Pasar Tradisional Tambakrejo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam pengecekan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan mendapati sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan dalam batas normal seperti bawang merah dan bawang putih. Mendak Budi Santoso pastikan stok kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman. Berkoordinasi dengan para produsen untuk menjaga agar harga terjamin dan tidak ada kelangkaan bahan pokok. Ya, saya kira demikian ya. Lalu bagaimana dengan harga tomat dan komoditas pangan lainnya di Jakarta? Sudah ada Priscilia Claudia di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Priscil, silakan laporannya. Ya, Pratiwi dan juga pemirsa, harga tomat memang menjadi salah satu komoditas yang paling naik signifikan harganya, di mana tomat di Pasar Jatinegara sendiri sudah dijual di harga Rp20.000 per kilogramnya, padahal untuk harga normalnya adalah Rp12.000 per kilogramnya. Tidak hanya harga tomat yang dikeluhkan karena merangkak naik cukup signifikan, ada beberapa komoditas lainnya yang memang harganya cukup tinggi, yaitu untuk bawang merah dan bawang putih ini naik Rp10.000 per kilogramnya dari harga normal, di mana bawang merah bawang putih saat ini dijual Rp45.000 per
per kilogramnya, padahal harga normalnya adalah Rp35.000 per kilogramnya. Namun ada kabar baiknya untuk aneka cabai, mulai dari cabai keriting, kemudian juga cabai rawit hingga cabai merah besar, ini harganya normal sekitar Rp30.000–Rp40.000 per kilogramnya. Dan juga kami memantau untuk di Pasar Jatinegara sendiri yang juga naik adalah harga daging sapi, di mana tadi kami melihat telos daging sapi di awal Desember saat ini sudah naik Rp10.000 dari harga normalnya dari Rp130.000 sekarang dijual Rp140.000 per kilogramnya. Dan yang memang diantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru dan juga melihat saat ini tengah musim penghujan, para pedagang ini mengantisipasi adanya stok dari berbagai jenis bumbu dapur yang juga diantisipasi akan menipis karena di musim penghujan. Tidak hanya itu, juga kami melihat harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi dan juga saat ini sedang langka di pasaran. Sementara demikian, Pratiwi, kembali ke studio. Priscilia Claudia melaporkan langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa yang menuntut pemungutan suara ulang di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya usai jeda.